Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Nufakira. Saya berasal dari kelas MJ 701, prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kondisi hubungan industrial di Indonesia. Kondisi hubungan industrial di Indonesia 2026, ancaman PHK dan upaya menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini, khususnya terkait masalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK masih menjadi salah satu persoalan yang cukup banyak terjadi dan tentunya tidak hanya berdampak bagi pekerja, tetapi juga bagi perusahaan dan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip data pada semester pertama tahun 2026, terdapat 617 kasus perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 374 kasus berkaitan dengan PHK. Isu yang terjadi berdasarkan data yang diberitakan Kata Data, pada semester pertama 2026 terdapat 617 kasus perselisihan hubungan industrial dan 374 kasus diantaranya berkaitan dengan PHK. Salah satu contoh kasus terjadi pada PT Granito Keramik, di mana sekitar 447 pekerja mengalami PHK. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan mengalami tekanan bisnis, pekerja menjadi salah satu pihak yang ikut terdampak. Selanjutnya ada analisis hubungan industri. Dilihat dari teori hubungan industrial, terdapat tiga pihak utama atau disebut tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Pengusaha memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan bisnis, sedangkan pekerja tentu ingin mendapatkan pekerjaan dan hak yang layak. Di sisi lain, pemerintah berperan membuat aturan, mengawasi, dan membantu menyelesaikan perselisihan. Menurut saya, komunikasi antara ketiga pihak ini sangat penting. Sebelum mengambil keputusan PHK, perusahaan sebaiknya melakukan pembicaraan dengan pekerja atau serikat pekerja untuk mencari solusi yang terbaik. Peran negosiasi dan serikat pekerja. Penyelesaian masalah hubungan industrial dapat dilakukan melalui perundingan bipartit, yaitu pembahasan antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja. Jika belum menemukan kesepakatan, pemerintah dapat berperan melalui proses mediasi. Dengan adanya proses ini, konflik diharapkan tidak langsung berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Serikat pekerja juga mempunyai peran penting dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak pekerja, tetapi tetap harus dilakukan melalui komunikasi dan perundingan yang baik. Dampak yang ditimbulkan dari sisi pekerja, PHK berarti kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan, sehingga dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Bagi perusahaan, PHK mungkin dapat mengurangi beban biaya, tetapi jika tidak dilakukan dengan baik, dapat menimbulkan konflik dan menurunkan kepercayaan pekerja terhadap perusahaan. Sedangkan bagi masyarakat, meningkatnya PHK dapat mengurangi daya beli karena pendapatan masyarakat berkurang. Jika terjadi dalam jumlah besar, hal ini juga dapat memengaruhi aktivitas perekonomian. Yang selanjutnya ada strategi dan rekomendasi. Menurut saya, perusahaan sebaiknya tidak langsung menjadikan PHK sebagai pilihan pertama. Sebelum melakukan PHK, perusahaan dapat mencoba beberapa alternatif seperti efisiensi biaya, pengurangan jam kerja sementara, pelatihan ulang, atau pemindahan pekerja ke bagian lain jika memungkinkan. Jika PHK memang tidak dapat dihindari, prosesnya harus dilakukan secara transparan, melalui komunikasi dengan pekerja, dan tetap memerhatikan hak-hak pekerja sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan dan mediasi agar konflik antar pekerja dan perusahaan dapat secara adil. Kesimpulan dari analisis ini adalah kondisi hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam masalah PHK dan perselisihan hubungan kerja. Hubungan industrial yang harmonis tidak berarti perusahaan dan pekerja harus memiliki pendapat yang sama, tetapi bagaimana keduanya bisa berkomunikasi dan mencari solusi ketika terjadi masalah. Karena itu, kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja sangat penting agar kepentingan bisnis tetap berjalan, tetapi hak dan kesejahteraan pekerja juga tetap terlindungi.
Sekian presentasi dari saya. Bila kurang, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.